itu ngasih edukasi ke masyarakat atau ke teman-teman atau ke keluarga kalau IP ini kalau kita daftarkan ternyata satu merek ini legal secara hukum gitu kan, kita dilindungi, merek kita dilindungi oleh undang-undang. Yang kedua, kita bisa melisensikan kembali produk kita ke orang lain, bisa menjual, bisa menghibahkan gitu, bisa memberikan wasiat juga atau warisan kepada anak cucu kita nanti gitu. Oke guys, kenalin, gue Abdena, mahasiswi semester 6 FHUGM, sekarang lagi magang di New Employers. Halo, gue Aisyah, mahasiswi semester 6 FHUGM, lagi magang juga di New Employers. Dan selamat datang di podcast kami, 9am Knowledge. Oke, hari ini kita kedatangan Abang Yudi Bimantara, a registered intellectual property consultant ya Bang? Iya. Boleh dong Bang ceritain, apa sih konsultan KI itu? Ya, konsultan KI itu adalah orang yang membantu masyarakat untuk mendaftarkan dan mengurus pendaftaran di bidang kekayaan intelektual atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan intellectual property seperti merek, cipta, paten, desain industri, rahasia dagang dan lain-lain. Oke. Gitu. Berarti kesehariannya berurusan dengan DJKI ya Bang? Ya, kebetulan kalau di Indonesia itu pendaftaran KI itu kita daftarkan di kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Gitu. Sekarang lokasinya di Rasuna Said. Gitu. Berarti Abang nih udah berapa lama nih Bang jadi konsultan KI? Saya itu dari tahun 2016, berarti hampir 7 tahun ya. Gitu, 7 tahun lumayan. Ya. Itu berarti diangkatnya tahun 2016-nya itu ya Bang? Iya, 2016. Oh, tapi Abang lulus SH-nya tuh tahun berapa Bang? Kalau saya lulus sarjana hukum itu tahun 2008. 2008, 2016 lumayan ya Bang? Ya, terus karena lanjut S2 dulu, Oh iya. lulus 2010, 2011, baru deh memulai itu belajar dulu di beberapa law firm, magang-magang dulu sama senior-senior, baru setelah itu ikut pendidikan. Oh gitu. Boleh dong Bang ceritain pendidikan jadi konsultan KI? Oke. Jadi sebenarnya niatan awal itu belum kepikiran nih mau ngambil profesi apa setelah lulus, cuman karena waktu itu beberapa teman juga coba-coba ikut pendidikan PKPA. Dari situ akhirnya muncul tuh kira-kira apa nih nextnya nih setelah jadi lawyer gitu. Kebetulan karena minatnya di bidang IP, terus tanya-tanya, sharing-sharing dengan senior-senior, akhirnya nih ada nih satu profesi yang kebetulan sesuai dengan hobi saya juga. Ya udah coba akhirnya ikut pendidikan konsultan gitu. Berapa lama Bang kalau pendidikan gitu Bang? Waktu tahun 2016 itu, jadi pendidikan konsultan KI itu diselenggarakan bekerja sama kampus dengan DJKI. Tahun 2016 itu aku ikutnya waktu itu yang di UKI, Universitas Kristen Indonesia, selama kurang lebih 4 bulan. Jadi pendidikan konsultan KI itu sekitar kurang lebih 4 bulan lah. Oke, baru dulu diangkat disumpah ya Bang? Baru, disumpah? ya, jadi setelah pendidikan ujian dulu tuh. Oh, ujian dulu. Ujiannya lumayan banyak lah materinya karena merek sendiri, cipta sendiri, paten. Nah itu harus lulus semua. Kalau udah lulus baru nanti kita diangkat sama Menteri Hukum dan HAM. Jadi SK kita tuh yang tanda tangan Pak Menteri gitu, dan diambil sumpah juga sama Pak Menteri. Gitu. Kalau misalnya Bang tadi kan harus lulus setiap ujiannya tuh yang per paten, merek. Kalau misalnya salah satunya nggak lulus gimana Bang? Harus ngulang lagi. Dari awal? Iya, ngulang ujiannya aja. Oh, ujiannya aja? Iya, ujiannya. Oke.
Sulit nggak bang? Nah, lumayan sih, apalagi kalau mungkin kita belum pernah praktek ya, karena materinya kan lumayan banyak tuh, undang-undangnya juga masing-masing bidang itu kan sendiri-sendiri, merek undang-undangnya sendiri, terus cipta undang-undangnya sendiri, jadi kita mesti harus mendalami satu-satu bidang, merek, cipta, paten, desain industri dan lain-lain. Tapi ya sebenarnya kalau kita niat serius ya pasti bisa lah. Oke. Berarti abang waktu diangkat jadi konsultan KI itu umur berapa bang? Waktu itu 2016 mungkin sekitar 30-an kali ya. Oh, aku mau nanya mungkin kalau diangkat jadi konsultan KI ada minimal umurnya nggak kayak jadi jadi advokat sekarang gitu? Oh, nggak ada. Kalau konsultan KI itu syaratnya yang penting harus sarjana S1. Jadi sebenarnya nggak harus dari sarjana hukum juga. Oh gitu. Ya, jadi konsultan KI itu syaratnya minimal udah sarjana S1 gitu. Jadi kalau bidang sarjananya apa itu nggak ditentukan. Oh gitu. Cuma memang hampir mayoritas 80% itu sarjana hukum. Bisa ya berarti kalau misalnya kalau kedokteran gitu bang? Bisa, cuman pasti akan sulit untuk ngejar materinya. Iya Karena sih. kan materinya tuh sangat berkaitan dengan banyak peraturan-peraturan kan, perundang-undangan gitu. Iya sih. Berarti emang kalau lebih baik sarjana hukum ya bang ya? Dianjurkan sarjana hukum. Boleh dong bang ceritain bang. Waktu kan tadi abang bilang karena hobi ya? Itu bagaimana hobi bisa connect dengan KI? Hobi abang apa? Oke. Karena mungkin kalau aku dulu waktu zaman kuliah tuh senang main musik, terus senang fotografi, videografi gitu. Jadi pas waktu ngambil S1 itu pun mikir kira-kira nanti ngambil skripsi apa ya gitu yang related sama hobi dan minat kita. Karena dari dulu aku pengennya tuh nanti suatu saat aku berprofesi atau bekerja itu seenggaknya ada minat atau hobi aku yang berhubungan gitu dengan pekerjaan, supaya aku menjalani pekerjaan itu juga bisa happy, bisa senang. Nah, dari kuliah itu sebenarnya udah minat di bidang IP gitu, karena ngeband, karena dulu main-main foto juga, jadi ngambil skripsi pun kebetulan temanya itu hak cipta lukisan, terus lanjut S2 ngambil temanya fotografi gitu. Jadi memang dari awal kuliah udah senang dengan hal-hal berbentuk IP. Terus juga kan kemajuan teknologi ini kan semakin lama erat kaitannya dengan IP kan gitu. Gitu sih. Berarti kalau tentang hak cipta bang, aku jadi kepikiran. Aku pernah baca katanya hak cipta dan hak pencipta itu beda ya bang? Iya, hak cipta dan hak pencipta itu beda. Bedanya di mana bang? Nah, kalau hak cipta itu kan dia kaitannya dengan hak moral. Hak moral dan hak pencipta kan gitu. Jadi ada dua hak di situ. Nah, hak moral itu adalah hak yang lahir secara otomatis semenjak ciptaan itu diwujudkan dan diumumkan. Nah, kalau di undang-undang yang lama kan cukup hanya diwujudkan. Nah, sekarang ada penambahan, yaitu harus diumumkan. Diumumkannya seperti apa? Minimal orang lain tuh harus tahu. Jadi kita bikin lagu, kalau cuman kita doang yang tahu, secara hukum kan belum dapat pengakuan karena orang lain belum tahu. Nah, seenggaknya ciptaan kita itu udah pernah kita kalau kita bikin lagu udah pernah diperdengarkan kepada orang lain, sehingga suatu saat nanti ada saksinya gitu loh. Jadi orang lain tahu kalau memang benar ciptaan ini sudah diwujudkan pada tanggal sekian gitu. Kalau hak cipta berarti baru yang ada ekonomis nilainya ya? Nilai Ya, ekonomisnya. di situ terkandung juga ada hak ekonomi. Hak ekonomi itu ya hak untuk memperoleh manfaat ekonomi. Jadi hak cipta ini kan, hak di bidang kekayaan intelektual ini kan sifatnya benda sebenarnya. Walaupun dia nggak kelihatan. Jadi secara dalam istilah hukum itu benda bergerak tidak berwujud. Nah, jadi hak ini juga sama seperti gelas, seperti mic, itu bisa kita alihkan.
bisa kita wariskan, bisa kita hibahkan gitu, karena dia merupakan benda bergerak tidak berwujud, atau dalam bahasa Inggrisnya intangible asset. Kalau udah ngomongin hak kekayaan intelektual gini, aku pengen tahu dong bang, kasus yang mungkin abang mau ceritain di sini yang tentang penerbit komik asal Amerika mungkin bang. Oke. Itu memang kebetulan dalam masa aku berprofesi sebagai konsultan KI memang ada beberapa kasus mengenai sengketa-sengketa kekayaan intelektual. Memang sekarang lagi marak juga nih, kayak beberapa perusahaan-perusahaan luar menggugat perusahaan di dalam negeri karena penggunaan hak cipta yang menurut mereka itu melanggar hak milik mereka. Jadi ada beberapa case lah mungkin yang sempat rame itu yang mengenai perusahaan Indonesia yang memproduksi wafer menggunakan tokoh superhero yang diklaim milik perusahaan luar. Iya betul. Nah, karena memang perlindungan hak kekayaan intelektual sendiri memang dari masa ke masa itu terus berkembang. Nah, pemahaman masyarakat juga di Indonesia ini masih kurang gitu. Jadi banyak juga kasus-kasus yang terjadi di Indonesia karena kita nggak tahu nih, ternyata merek ini harus didaftarkan. Itu kan kaitannya dengan, kalau merek itu kan dia perlindungannya regional, jadi setiap negara itu memang harus kita daftarkan, kecuali merek terkenal. Nah, jadi kalau kita punya produk itu di tiap-tiap negara itu memang harus kita daftarkan supaya mendapat perlindungan. Jadi kalau merek itu dia sifatnya konstitutif, harus didaftarkan. Beda dengan hak cipta tadi. Kalau hak cipta itu setelah dia diwujudkan, dia otomatis mendapat perlindungan. Nah, sedangkan kalau merek itu untuk mendapatkan perlindungan dia harus didaftarkan dulu. Gitu. Nah, waktu itu pernah ada satu kasus ya, syukurnya mungkin karena kita bisa mencari celah dari proses tersebut, akhirnya kita justru malah merek dalam negeri yang dilindungi, yang dimenangkan gitu. Jadi kita juga berharap sebenarnya para pelaku usaha nih di Indonesia cepat mendaftarkan mereknya. Apabila dia memiliki brand atau sudah memiliki produk, segeralah didaftarkan supaya merek itu tidak dianggap mencontoh atau meniru merek orang lain atau merek dari perusahaan-perusahaan di luar negeri gitu. Karena semakin lama kan kata-kata ini kan semakin habis nih dipakai gitu. Iya. Misalkan merek A, merek B, merek C gitu. Kalau kita nggak segera daftarkan, orang lain nanti yang menggunakan. Gitu. Lumayan rumit ya bang. Lumayan rumit, pelan-pelan, tapi cepat atau lambat merek ini akan berkembang terus sih. Iya pasti. Gitu. Dan harus dilindungi sih bang. Dan harus dilindungi, kita juga sebagai pelaku usaha atau masyarakat juga harus mulai concern terhadap IP. Karena IP ini memiliki nilai ekonomis yang sebenarnya tidak kelihatan, cuman kalau produk atau jasa kita itu berkembang, nilainya juga ikut berkembang gitu. Dalam bahasa bisnis istilahnya itu brand image gitu. Bener, jadi bang. kalau brand image-nya bagus, merek itu pun juga akan value-nya akan sangat besar gitu. Boleh dong bang, suka dukanya selama ini menjalani kerumitan itu. Sebenarnya yang paling susah kalau di profesi konsultan KI itu adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya melindungi merek mereka. Itu yang di kita itu, di orang Indonesia itu masih sangat sulit ya untuk punya concern terhadap perlindungan KI gitu. Jadi kadang-kadang kita bikin produk atau kita jual produk gitu, yang penting kita namain, udah gitu kita jual. Nah, di tengah jalan tiba-tiba muncul nih somasi atau gugatan dari pihak lain, ternyata merek yang dia pakai itu udah didaftarkan dulu oleh orang lain. Nah, padahal dia bilang, wah saya nih Pak udah jual produk ini misalkan udah 20 tahun yang lalu gitu. Dia kan produknya baru sebulan yang lalu. Nah, cuman kita edukasi bahwa merek itu bukan soal berapa lama kita pakai, tapi sudah kita daftarkan atau belum. Karena prinsip dalam pendaftaran merek itu first to file. Siapa yang pertama mendaftarkan, maka dialah yang berhak atas
merek itu. Nah itu sebenarnya kalau dukanya sih nggak banyak ya. Dukanya itu paling ya kita harus sabar aja ngasih edukasi ke masyarakat kalau pelindungan IP ini penting gitu. Kalau sukanya ya banyak sih karena apalagi profesi ini berkaitan kalau aku pribadi dengan hobi, jadi senang aja gitu ngasih edukasi ke masyarakat atau ke teman-teman atau ke keluarga kalau IP ini kalau kita daftarkan ternyata satu merek ini legal secara hukum gitu kan, kita dilindungi, merek kita dilindungi oleh undang-undang. Yang kedua kita bisa melisensikan kembali produk kita ke orang lain, bisa menjual, bisa menghibahkan gitu, bisa memberikan wasiat juga atau warisan kepada anak cucu kita nanti gitu. Tapi Bang, Abang berarti nggak ada kepinginan jadi profesi yang lain gitu Bang? Sebenarnya gini, konsultan KI ini profesi yang bebas dan independen dan bebas gitu. Oh, Jadi gitu. kita nggak dihalangi oleh profesi lain kecuali PNS. Jadi kita iya, nggak iya. boleh berprofesi sebagai PNS juga berprofesi sebagai konsultan KI. Tapi kalau profesi lain boleh. Kebetulan aku konsultan KI juga merangkap sebagai lawyer, advokat, juga sebagai pengurus dan kurator gitu. Oke. Jadi nggak masalah ya Bang? Jadi nggak masalah, kita punya kayak aku nih misalkan ada sertifikasi advokat, konsultan KI, pengurus kurator, likuidator juga gitu. Jadi ya bebas saja kita berprofesi yang lain kecuali yang nggak boleh adalah PNS. Gitu. Ada kode etiknya gitu nggak Bang? Ada kita ada diatur di peraturan presiden, terus juga kita punya organisasi namanya AKHKI, Asosiasi Konsultan Hukum Kekayaan Intelektual. Di situ ada kode etiknya juga yang harus kita patuhi. AKHKI ini berarti peradinya konsultan Ya, KI ya betul, Bang? ya. Oh gitu. Keren Bang. Tapi kalau advokat kan setiap tahun bayar iuran gitu ya Bang? Iya. KI juga Bang? Ya, ada juga kita iuran organisasi ya. Oh, organisasi. Tapi sertifikasi kuratornya sendiri dari Kemenhum? Ya, jadi sertifikat kita kalau di konsultan KI itu namanya SK Oh iya, SK. pengangkatan. Nah, SK pengangkatan itu dikeluarkan oleh Kemenkumham. Jadi tetap menteri yang mengangkat. Cuman dalam perjalanan kita berprofesi itu kita ada suatu wadah organisasi namanya KHKI. Keren Bang. Rencana ke depan Abang mau ada di mana nih Bang? Mau ngambil S2 lagi yang lebih Iya. HKI banget? Rencana sih kalau S2 udah nih. Oh iya udah. S2. Rencana sih mau ngambil S3 doktor, sama tetap di bidang kekayaan intelektual juga supaya linear kan. Jadi aku S1-nya skripsinya HAKI, S2-nya HAKI, S3-nya nanti rencana juga mau ngambil disertasi yang temanya juga berkaitan dengan KI gitu. Keren Bang. Aku baru inget nih Bang, sekarang kan lagi booming banget NFT. Itu kan tujuannya juga untuk melindungi pekerja seni dan produk seninya gitu kan Bang. Kira-kira kesamaannya dengan HKI itu apa Bang kira-kira Bang? Sebenarnya sama sih. Kalau NFT itu kan dia platform digital yang sebagai tempat untuk kita memasang atau menjual suatu media ya, kayak misalkan foto atau apa. Di situ nanti ada keterangan bahwa pemiliknya siapa, gitu kan, detail. Sebenarnya kurang lebih sama sih, cuman kan NFT ini sifatnya global ya. Nah, belum dilegalkan kalau secara pendaftarannya. Nah, bedanya dengan kalau kita daftar KI kan tercatat, kita juga punya sertifikatnya. Jadi untuk undang-undang di Indonesia lebih relevan kalau harusnya kita daftarkan dulu gitu. Terlepas nanti mau kita upload di platform lain itu nggak jadi soal sih. Untuk NFT itu lebih ke jualannya sih. Oh gitu. Bahkan sebenarnya kalau kita daftarkan, kita juga bisa cantumkan di situ tuh bahwa sertifikat hak ciptanya ada nih. Oh iya. Jadi bisa menambah Double value ya, gitu, bisa menambah nilai dari karya tersebut sih. Gitu kalau menurutku ya. Keren Bang. Berarti
prospek kedepannya tuh sebenarnya yang penting daftarin dulu aja gitu ya bang? Iya, sebenarnya kalau kita punya satu brand yang unik ya, yang unik atau nama yang unik, nah sebaiknya kita daftarin aja gitu. Perkara nanti produknya akan besar atau enggak itu kan bicara nanti strategi marketing ya, tapi secara hukum tuh seenggaknya kita punya dasar hukum yang kuat gitu untuk pakai nomor itu, nama itu, dan untuk mengklaim kalau nama atau merek itu punya kita gitu. Aku jadi tertarik pengen jadi konsultan KI nih bang. Boleh. Kira-kira setelah lulus SH nih bang, mendingnya berarti kan aku ambil S2-nya yang bisnis dagang ya bang, yang tentang HKI. Nah, tapi apakah karena sekarang aku ambil konsen pidana, apakah akan berpengaruh? Oke. Sebenarnya gini, kalau bicara profesi, karena kebetulan aku juga macam-macam nih profesi, tapi pilihlah minimal satu profesi yang itu kita suka. Iya benar. Ini dari pengalaman pribadiku, ketika kita menjalani suatu pekerjaan itu kita suka sesuai passion gitu, itu akan enak gitu. Karena kalau kita kerja hanya sekedar bekerja, kadang bekerja itu kan ada bosannya, ada mentoknya nih gitu, atau ada kadang kita ribut sama rekan kerja, atau kita kena marah bos atau apa, itu kita udah langsung baper lah kalau anak sekarang bilang kan. Cuman kalau pekerjaannya sesuai passion, kadang kita nggak ngelihat nilai ekonominya gitu. Kadang kita kerja karena kita senang, jadi uang itu nyusul aja gitu, uang itu bonus gitu kalau buat aku ya. Jadi pesanku untuk teman-teman yang mungkin masih galau atau masih mencari memilih jenis profesi apa ya ke depannya, coba utamakan dulu profesi yang kita suka. Karena dengan kita suka tuh kita akan ngulik lagi tuh, ini apa sih kita mau belajar. Karena kalau di bidang ilmu sosial tuh mau nggak mau kita harus update info kan. Iya bang. Kita harus up to date gitu, kita harus ngikutin berita-berita perkembangan ini kemana sih gitu. Nah kita kalau sesuai dengan minat tuh kita akan senang gitu. Nah kaitannya tadi konsultan KI dengan pidana sebenarnya relevan. Kenapa? Karena di setiap undang-undang KI itu juga mengatur pelanggaran pidananya. Oh iya ya. Contoh hak cipta ada, kita bisa laporin kalau orang menggunakan cipta kita tanpa izin kita. Merek pun begitu, semua ada delik pidananya gitu. Keren bang. Berarti ini bang, kalau misalnya ada nggak sih bang buku atau film atau lagu mungkin yang HKI banget gitu bang, yang mungkin kalau buat referensi baca-baca lebih mengenal dunia HKI? Sebenarnya kalau buku jujur memang di Indonesia referensi buku-buku tentang kekayaan intelektual itu agak susah ya, karena itu aku alamin waktu aku nulis tesis. Itu aku sangat sulit sekali mencari definisi fotografi secara hukum. Akhirnya aku waktu itu sempat penelitian di Jogja tuh sempat penelitian ke ISI, Institut Seni Indonesia, tuh cari buku-buku fotografi. Nah di situ tuh semua bahasa Inggris semua. Oh gitu. Terus ya lumayan susah lah cari referensi. Ya mungkin nanti harapanku ada beberapa rekan-rekan profesi atau dosen-dosen yang mulai banyak nih menulis buku-buku tentang haki gitu. Beberapa sih ada Saidin Oka, terus buku-buku haki nggak banyak sih. Nggak banyak yang masih Indonesia kurang. ya bang? Kurang. Jujur masih kurang sih kalau haki, karena kita nggak secepat negara-negara lain concern di bidang haki ini gitu. Berarti kalau di Gramedia tuh jarang ya bang, harus ke perpustakaan gitu bang? Di Gramedia ada beberapa, tapi sifatnya itu banyak buku-bukunya itu buku-buku bahan ajar. Oh iya, bukan yang buku kuliah gitu, iya. yang hanya sekedar definisi gitu. Kalau pembahasan diskusinya tentang HKI-nya itu jarang bang atau gimana? Masih kurang ya kalau aku lihat ya. Masih sangat kurang sih kalau di Indonesia. Oke. Berarti yang penting kalau galau jalanin dulu yang passionnya, baru lihat nanti lagi aja gitu ya bang. Saranku ya coba saranku buat teman-teman yang mungkin masih kuliah atau baru lulus kuliah, coba deh magang di kantor-kantor hukum, di law firm itu. Ambil misalkan yang periodenya 3 bulan 6 bulan, biar teman-teman tahu nih kira-kira profesi KI atau profesi lawyer atau kurator itu cocok nggak sih gitu.
gitu, sesuai nggak sih dengan minat atau dengan kebutuhan gitu. Karena nggak bisa dipungkiri kita bekerja kan untuk mendapatkan manfaat ekonomi kan gitu. Makanya saranku untuk teman-teman jangan malu untuk magang, jangan lihat misalkan magang dibayar atau enggak, terus magangnya ini capek atau enggak, jalanin dulu gitu. Karena ya paling sekitar taruhlah kita buang di masa setelah kita lulus tuh 6 bulan sampai 1 tahun tuh kita masih belajar gitu loh. Jadi anggap aja kita kuliah lagi gitu. Yang ada kita harus belajar dan cari pengalaman gitu. Penting sih magang itu menurutku penting. Bisa magang sama abang nggak bang? Boleh, jangan senang hati. Berarti gitu. untuk teman-teman pendengar Iya. dan penonton kalau ingin magang lebih dalam, abang berarti lebih ke HKI-nya ya bang ya berarti law firm-nya? Law firm tuh sebenarnya dibilang haki banget juga enggak, cuman memang kita ada satu divisi IP yang khusus mengurusi tentang IP gitu. Oke, mantap. Kalau gitu kayaknya udah cukup bang. Oke, Mau aku akhiri aja atau terserah aku mau akhiri deh. bebas. Terima kasih banyak Bang Iya, Bima sama-sama. sudah datang dan mungkin kita cukupi hari ini. Terima kasih sudah menonton, mendengar, menyaksikan podcast kami, podcast 9 AM Knowledge. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Nah, ada lagi nih LMKN di bawah Kumham ya. Oke. Jadi ini yang di waktu itu dibentuk menyusul Undang-Undang Nomor 28 ini. Setelah ini lahir tuh LMKN. Jadi mereka itu yang bertugas menghimpun. Jadi yang narik-narikin royaltinya ke para pengguna. Nah, LMKN. LMKN menunjuk namanya KP3R. Ini koordinator, pokoknya penarikan, intinya penarikan royalti lah intinya. Oke, Nah, jadi KP3R KP3R ini ada di bawah LMKN. Nah, itu tuh yang nagih-nagihin ke para user pengguna karaoke atau yang digital.